Ketikan, setelah itu opsi. Nomor halaman. Halo semua, kali ini kita akan bahas cara membuat laporan di Google Dokumen. Sebelumnya, untuk mengakses Google Dokumen ini banyak sekali cara, yaitu teman-teman bisa mengetik saja di Google dengan cara Google Dokumen atau Google Docs, setelah itu login, atau bisa dengan cara di Google Apps, scroll ke bawah, cari Google Dokumen. Nah, tinggal diklik saja. Setelah itu kita akan disuguhkan dengan beberapa template. Nah, teman-teman tinggal pilih yang dokumen kosong ini. Nah, untuk di laporan, karena kita sudah disiapkan folder, kita tinggal pilih saja folder ini ya, laporan PKL. Maka kita akan diarahkan ke berbagai macam folder, di mana setiap instansi tergantung teman-teman ditempatkan ya. Misalnya saya pilih di DLH. Nah, di DLH ini kan kosong ya, nggak ada apa-apa di folder ini. Teman-teman bisa pilih baru, setelah itu pilih Google Dokumen. Setelah itu buat dan bagikan. Nah, ini sudah jadi untuk foldernya sudah ada dan filenya sudah dibuat. Saatnya untuk memahami menu-menu bar yang ada di Google Dokumen ini. Nah, sebagai contoh saya sudah membuat laporan. Di sini hanya contoh ya, teman-teman bisa lihat. Di sini nggak ada numbering atau penomoran halaman ya, masih kosong. Kita akan bahas satu persatu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu memberi nama dokumen. Misalnya laporan kegiatan praktik kerja lapangan PKL. Nah, ini kita bisa beri nama di sini. Tinggal diklik aja, kemudian nanti otomatis tersimpan. Setelah itu, teman-teman di sini ada menu file. Nah, di bawah ini ada penataan halaman. Tinggal diklik saja. Ini disesuaikan dengan pedoman yang ada di buku teman-teman untuk membuat laporan. Jadi di kertasnya itu kalau misalnya 4, berarti tinggal dipilih aja A4. Setelah itu tinggal diganti. Atasnya berapa marginnya, kemudian bawahnya berapa, kirinya berapa, disesuaikan dengan yang ada di dokumen. Nah, kita bahas ya. Nah, kita bahas untuk atas itu 4. Di sini ada cm, kemudian untuk bawah tuh 3, dan untuk di kiri itu 4, dan untuk kanan tuh 3. Kenapa di kiri 4? Karena nanti laporan teman-teman akan dijilid. Jadi otomatis perlu space 1 cm supaya teksnya itu sama rata gitu. Setelah itu teman-teman tinggal pilih oke saja. Nah, dia akan berubah tampilannya. Agar sama, kita ke menu file, kita pilih bahasa. Kemudian cari bahasa Indonesia. Supaya yang teman-teman kerjakan itu sama dengan yang tampilan seperti ini di tutorial ini. Nah, di menu file ini teman-teman bisa download. Di sini download yang sudah kita buat, kita bisa download. Nanti otomatis dia formatnya berupa docs atau dokumen. Teman-teman juga bisa pilih mau PDF atau misalnya RTF, itu bebas ya. Kita bisa pilih. Kita juga bisa buat salinan kalau misalnya pengen si dokumen ini tuh punya 2, lebih dari 1, kita bisa buat salinan. Atau kita bisa juga untuk membuka file. Nah, membuka file ini tergantung, kita bisa upload. Jadi kalau teman-teman punya file dokumen laporan yang formatnya docs yang dibuat di Microsoft Office, di Microsoft Word, dan upload ke sini. Nanti dia otomatis muncul di halaman ini. Ini itu untuk upload ya, untuk bukanya, atau di Google Drive juga bisa. Nah, kita bisa membagikan ke orang lain, tinggal ketik aja nama emailnya, atau kita bisa kasih link. Nah, siapa saja yang memiliki link. Kemudian untuk aksesnya, teman-teman bisa diatur sebagai editor atau pengomentar atau penglihat saja. Tinggal disalin, setelah itu selesai. Nah, masih di menu bar file. Ini untuk ganti nama ya, untuk ganti nama file ini di sini. Nah, di sini ada history versi. Jadi kita bisa lihat history versi itu, maksudnya dari awal dokumen ini dibuat sampai selesai. Nah, di sini ada keterangannya dari tanggal, waktu, dan siapa pembuatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dokumennya hilang, kita jangan khawatir, kita tinggal pilih aja ke versi yang contoh saya buat jam 19.42. Kalau kita klik di sini, ini kosong ya. Kita pulihkan ke versi ini. Otomatis
dokumennya akan kosong. Kita tinggal kembalikan aja ke versi yang ini, 20.0. Maka dokumennya akan muncul kembali. Nah, masih di menu file, ini bisa pindahkan. Artinya kita bisa memindahkan file ini ke Google Drive kita. Jadi tergantung teman-teman pengennya seperti apa. Nah, untuk di laporan ini, kita nggak perlu pindahkan karena sudah ada di folder ini ya. Kita nggak perlu pindahkan lagi. Nah, untuk bahasa kita sudah bahas tadi, yaitu tinggal ganti aja ke bahasa Indonesia. Ini untuk cetak, kalau misalnya teman-teman mau cetak langsung, teman-teman tinggal pilih nama printernya apa, setelah itu tinggal print. Nah, sekarang kita ke menu edit. Jadi di edit itu ada urungkan sama ulangi. Misalnya, saya menghapus ini. Nah, ini kalau diurungkan, kemudian kalau diulangi, otomatis dia akan menghapus. Semacam CTRL, Z, dan Y, undo dan redo. Kemudian di menu edit ini ada salin, potong, dan tempel. Atau teman-teman bisa pilih semua. Nah, untuk di shortcut ini hampir sama sebetulnya dengan di Microsoft Word. CTRL A, CTRL X, Y, copy, paste, hampir sama. Jadi nggak ada pembeda. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman. Ada cari dan ganti. Jadi kalau misalnya kita ingin mengganti, misalnya ini 2025-2026, kita salin, simpan di sini. Nah, ini langsung mencari dia. Kalau kita mencari ya, kalau kita pengen ganti jadi 2029, tinggal ganti aja, ganti semua. Nanti otomatis terganti sini. Jadi caranya seperti itu. Ini berguna banget kalau misalnya teman-teman buat teks salah atau tulisan yang salah, jumlahnya banyak, pengen diganti secara bersamaan. Nah, setelah itu kita ke menu tampilan. Di sini tuh ada tiga mode mengedit, menyarankan, atau melihat. Jadi kalau kita melihat tuh, kayak kita ngelihat dokumen yang sudah kita buat tuh. Oh, tampilannya seperti ini. Kemudian kita ganti ke mode mengedit lagi. Nah, di sini ada tampilan tata letak. Jadi kalau kita nggak checklist, dia akan berubah tampilannya. Nah, di sini ada rulers atau penggaris. Kalau kita klik, dia akan muncul. Nah, ini tata letak yang tadi kita tinggal checklist saja. Dia otomatis berubah. Jadi tergantung teman-teman sukanya seperti apa. Kayak gini, tampilkan bila alat persamaan. Jadi di sini ada penggaris ya. Kayak kita bisa ngukur gitu. Nah, ini untuk tab dokumennya. Jadi kita bisa ketahuan nih. Kita sebetulnya lagi bikin di mana? Ini kata pengantar. Tinggal diklik aja, nanti otomatis ke kata pengantar. Nah, ini untuk di menu tampilan. Setelah itu kita ke menu sisipkan. Jadi ada dua, banyak sekali teman-teman. Bisa langsung dari internet atau misalnya upload dari komputer. Kalau misalnya pengen masukin gambar, contoh seperti ini. Kita hapus gambarnya, pilih sisipkan gambar. Upload dari komputer. Tinggal diklik aja, nanti dia otomatis muncul. Nah, ini kalau misalnya kita mau dipangkas, nah sini crop atau pangkas bisa kita gunakan. Nah, ini untuk penyesuaian, misalnya ukuran rotasinya, teman-teman bisa atur semua. Dan untuk gayanya, nah kita bisa pilih semua di sini. Kalau misalnya teman-teman si gambar itu nggak bisa dipindah nih, nggak bisa dipindahin. Berarti untuk gayanya kita harus ubah. Misalnya kemasan teks. Berarti ada gambar di belakang teks. Nah, kita tinggal baru bisa dipindahkan. Atau kita bisa pisahkan teks. Nah, baru gambarnya bisa dipisahkan. Jadi seperti itu. Tinggal ininya dirapikan saja. Nah, itu untuk upload gambar langsung dari komputer kita ya. Gimana kalau misalnya saya pengen langsung dari internet? Sisipkan gambar, setelah itu telusuri internet. Nah, kita tinggal pilih aja di sini, telusuri internet. Tinggal diketik aja yang ada di internet. Kemudian enter. Nanti dia muncul seperti ini. Tinggal dipilih, setelah itu sisipkan.
Nanti dia otomatis muncul gambarnya. Kalau kita ngambil dari internet ya. Nah, ini ada lagi tabel ya. Jadi tabel itu data yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom ya. Kita pilih sisipkan tabel. Nah, teman-teman tinggal atur kolomnya mau berapa, kemudian barisnya mau berapa. Disesuaikan aja di sini, tinggal dipilih. Misalnya seperti ini. Tinggal ini diperkecil, cara perkecilnya bersama. Bisa lewat sini atau bisa langsung lewat sini. Menunggu ada ikon kiri kanan baru bisa diperkecil dan perbesar. Dan untuk membuat tab baru tinggal di keyboard kita tekan saja tab. Nanti dia akan menyesuaikan. Tabnya akan bertambah. Untuk kolomnya diblok saja. Kalau kita pengen kasih nomor gitu, diblok saja. Di sini ada nomor, tinggal dipilih. Nanti dia otomatis. Nah, ini bisa disesuaikan dengan numbering kita. Biasanya pakai ini. Nah, pakai checkbox atau misalnya pakai yang kayak gini. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sih sebetulnya. Nah, ini untuk tabel, kemudian untuk kanvas kita nggak perlu sebetulnya. Untuk diagram apalagi. Nah, di sini ada catatan kaki. Jadi catatan kaki itu misalnya teman-teman mengambil sumber dari referensi lain, bisa tambahkan di sini untuk catatan kaki. Biasanya ini digunakan untuk jurnal sih. Kalau misalnya bikin jurnal atau bikin skripsi, kita perlu catatan kaki. Nah, ini yang paling penting teman-teman, ada header dan footer. Jadi kalau header tuh dia di bagian atas. Nah, ini namanya header. Kalau footer tuh dia bagian bawah. Jadi kalau kita klik header, otomatis dia akan mengarahkan ke atas. Kemudian kalau footer berarti dia di bawah, di sini. Nah, ini footer, bagian bawah. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, ini untuk nomor halaman. Jadi nomor halaman itu kita harusnya, memang aturannya, untuk cover ini nggak harus pakai nomor, tapi di lembar pengesahan harus pakai nomor sampai ke daftar isi. Nah, sampai sini. Dan nomornya itu nomor Romawi. Di Google Docs ini kita nggak bisa input nomor Romawi. Kita cuma bisa input numbering aja. Jadi caranya seperti ini. Simpan kursor di sini, sisipkan, setelah itu pilih nomor halaman. Teman-teman pilih opsi lainnya. Nah, ini bagian kedua maksudnya, karena bagian pertama itu cover ya. Kita pilih header. Nah, di sini nggak bisa tuh. Kita ganti angka Romawi itu nggak bisa. Ini cuman, nah ini harus angka 0 dan 999. Ini nggak bisa ya. Jadi caranya seperti ini. Kita batalkan aja. Kita klik double di bawah. Klik kiri 2 kali. Sampai bagian fotonya tuh kelihatan. Nah, di sini ada ketentuan hubungkan ke sebelumnya. Kita jangan checklist ini. Karena kalau kita hubungkan, misalnya di sini angka 1 Romawi. Yang atas dia akan ngikut. Karena kita hubungkan ke sebelumnya. Sebelumnya itu yang atas. Berarti kita matikan aja. Kita klik 1. Nah, ini hapus aja. Biar nggak ngikut. Kemudian di sini 1 posisinya buat di tengah. Nah, setelah itu di sini kan kosong nih. Kita klik lagi. 2. Ini manual ya. Ingat yang ini jangan dihubungkan. Kalau kita hubungkan, dia otomatis jadi 1. Kenapa? Karena sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi kita matikan. 2 posisinya di tengah. Kemudian yang ini juga sama, 3. Dan ini 4. Setelah itu klik sembarang di sini atau di sini bebas, klik aja. Langsung otomatis. Nah, selanjutnya, jadi karena kita sudah buat daftar halaman dengan angka Romawi, selanjutnya kita buat untuk halaman setiap bab. Jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya setiap bab itu dia harus berada di bawah sini ya. Kemudian halaman selanjutnya berada di pojok kanan atas. Dan untuk setiap bab berada di tengah-tengah. Jadi langkah pertama teman-teman simpan kursor di sini. Kemudian sisipkan, pilih batas halaman dan bagian bersambung.
Supaya apa? Supaya nggak ada kaitannya format di sini dengan yang di atas atau yang sebelumnya. Setelah itu klik double di sini, ini matikan saja. Kemudian yang bawah juga diklik double, ini dimatikan. Nah, kita pilih opsi, pilih nomor halaman. Setelah itu ini matikan. Karena kita mau bikin yang putar ya, kita di bawah, kita pilih dimulai dari 0 dulu aja. Kita pilih dimulai dari 0, kemudian terapkan. Nah, di sini langsung angka 1 dan ketengahkan. Nah, ini selesai. Kemudian kita buat yang bawah. Nah, yang isi di sini ya. Kita klik di sini. Kemudian opsi nomor halaman ini matikan, dimulai dari angka 1 ya. Setelah itu terapkan. Nah, ini 1, 2, yang ini nggak ngikut lah. Ini tetap angka Romawi tuh. Yang ini juga nggak ngikut. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pengen buat halaman baru ya. Jangan di spam enter, jangan. Pilih di sini, tekan Ctrl dan enter. Dia otomatis angkanya 3, otomatis 4, otomatis 5. Nah, gimana supaya si 5 ini jadi bab 1? Bab 2. Misalnya ini bab 2. Kita ketengahkan. Nah, ini bab 2. Otomatis kan ini jangan sampai ada di sini kan, ini harus di bawah. Nah, caranya seperti ini. Ketik di sini, di angka 4, sisipkan batas halaman dan batas bagian bersambung. Supaya dia pisah lagi, nggak ada hubungannya dengan halaman sebelumnya. Diklik di sini, ini matikan. Nah, ini supaya nggak ada hubungannya, nah ini mati. Diklik lagi di sini, ini matikan. Setelah itu opsi nomor halaman dimulai angka 5. Terapkan. Nah, ini jangan sampai ke checklist ya. Ini matikan, ini matikan. Nah, ini angka 5. Jadi, yang ini 4, kemudian di bawahnya 5. Ya, itu untuk tutorial untuk penomoran halamannya. Setelah itu di sini ada format, batas halaman dan nomor halaman, link dan bookmark, daftar isi. Teman-teman bisa bikin daftar isi di sini. Nah, otomatis seperti ini. Bisa bikin daftar isi, tapi dengan ketentuan ini harus sesuai yang tadi kita buat ya. Jangan dibuat manual. Kalau misalnya pengen bikin daftar isi. Kemudian kita ke bagian format. Nah, di sini ada teks seperti biasa ya. Untuk tebal, miring, semuanya bisa diubah seperti di Microsoft Word ya. Nah, untuk spacing seperti ini, teman-teman bisa caranya di blok semua. Pilih yang ini, jarak antara paragraf. Kalau di pedoman mintanya 1,5 berarti ini 1,5. Kalau misalnya 2 berarti tinggal ditekan aja. Ganda misalnya ini. Berarti ini 3 kalau ganda. Ini 1,115. Kalau diganda berarti 2,3. Nah, seperti ini. Ini untuk format ada perataan, jadi teksnya tuh rata kiri kanan, kemudian untuk di laporan dia harus rata kiri kanan. Contohnya seperti ini, dia harus rata kiri kanan. Ini untuk butir penomoran, teman-teman bisa ikuti yang ada di sini. Ini untuk rata kiri kanan, ini untuk jarak spasi, dan ini untuk penomoran atau icon atau nomor yang lain. Bisa seperti itu menggunakan cara yang ada di menu bar ini. Kalau misalnya kita pengen ubah teksnya, kita tinggal cari aja fontsnya Times New Roman. Nah, seperti itu. Ini untuk di bagian format ya. Nah, untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, saran saya buat dengan mode landscape. Nah, gimana supaya yang lain gak ngikut landscape juga, kan ini potret ya. Contoh seperti ini. Nah, ini potret nih. Caranya gampang. Teman-teman pilih sisipkan batas halaman dan bagian bersambung tadi, kayak tadi. Nah, kemudian format ini tinggal ubah jadi landscape sini. Nah, seperti itu, tinggal diubah jadi landscape. Jadi biar dia nggak ngikut yang bawahnya tuh. Batas halaman bersambung, kemudian kita format jadi landscape. Nah, mungkin itu saja tutorial kali ini. Mungkin di tutorial kedepannya kita akan bahas lagi cara mudahnya
Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat, jangan lupa subscribe channel SMK Jaya.